Pada MenGeo ini terdapat kuis sistem di mana judul jendela kuis yang menunjukkan bahwa aplikasi ini merupakan sebuah sistem terkait kuis. Kemudian terdapat title yang berupa Welcome to the Quiz System. Kemudian terdapat dua tombol yaitu Register dan Login. Register ini sendiri digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem. Jika diklik maka akan menuju ke halaman pendaftaran. Sedangkan untuk login sendiri, tombol ini digunakan bagi pengguna yang sudah terdaftar untuk masuk ke dalam sistem kuis. Jika diklik maka akan menuju ke halaman login. Kemudian saya akan menjelaskan source code-nya itu sendiri. Untuk root TK sendiri ini, root TK, merupakan memuat objek utama untuk jendela GUI. Kemudian terdapat root title quiz system yang merupakan judul dari jendela quiz itu sendiri. Kemudian root geometry 400x300 merupakan ukuran jendela utama dari aplikasi quiz ini. Kemudian root configure background sama dengan background underscore header merupakan mengatur warna latar belakang jendela menggunakan nilai. Kemudian terdapat welcome label, di mana menggunakan TK label untuk memuat welcome to the quiz system, seperti pada jendela ini. Kemudian terdapat TK button, di mana ini memuat tombol dari register dan tombol dari login. Komen register user dan komen login user ini, ketika tombolnya diklik, maka fungsi register user dan login user akan dipanggil. Sedangkan font button atau font sama dengan button underscore font akan mengatur font dari tombol itu sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur penting dalam aplikasi quiz kita, yaitu tentang tombol register. Jadi tombol ini memungkinkan pengguna baru untuk mendaftar dan bergabung dengan sistem kita. Jadi di sini pengguna akan masukkan informasi yang diperlukan untuk membuat akun. Pertama, langkah-langkahnya dengan membuat username dan password. Jadi pengguna perlu membuat username dan password sebagai kunci masuk ke aplikasi kita di lain waktu. Jadi pastikan untuk memilih username yang unik dan password yang aman. Kemudian memilih role pengguna. Jadi ini penting karena peran yang dipilih akan menentukan fungsi dan akses yang dimiliki dalam aplikasi. Misalnya, jika kita memilih mahasiswa atau student, kita akan memiliki akses untuk mengikuti kuis. Sedangkan ketika kita memilih peran sebagai guru, maka kita akan memiliki akses untuk membuat dan mengelola soal. Lalu, setelah mengisi semua informasi dan menekan tombol register, jika role yang dipilih adalah student, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama. Oke, baik, selanjutnya mengenai source code kita. Nah, ini menjelaskan mengenai source kodenya. Untuk tampilannya ini hasil dari kode kita, ada jendela register. Nah, di sini kita menggunakan fungsi utama kita, yaitu register user. Jadi fungsi ini bertugas untuk membuka jendela baru di mana pengguna bisa mendaftar. Nah, di dalam fungsi ini ada juga fungsi lain yang disebut dengan submit registration. Ini fungsi yang akan dijalankan saat pengguna mengklik tombol register. Kemudian untuk menangani pendaftaran, kita melakukan beberapa hal penting, yaitu pertama itu mengambil input. Jadi kita ambil username, password, dan peran dari pengguna menggunakan get yang ini.
dari entry dan radio button. Kemudian validasi, jadi pertama kita cek apakah username sudah ada di daftar pengguna. Kalau sudah ada, muncul pesan error. Kedua, kita pastikan semua file diisi. Kalau ada yang kosong juga, muncul pesan error. Kemudian ada menyimpan data. Jadi jika semua validasi lolos, kita simpan username beserta password dan role-nya ke dalam dictionary user. Dan buat dictionary kosong untuk skor pengguna tersebut. Nah, setelah itu tampilan pesan sukses dan tutup jendela pendaftaran. Kemudian ada untuk membuat jendela pendaftaran itu kita bikin tampilan jendela pendaftaran menggunakan fungsi ini ini. Oke. Nah, dengan fungsi ini kita itu bisa membuat jendela baru dengan judul register dan ukurannya 400 kali 400 pixel. Nah, untuk label dan entry-nya kita tambahkan label untuk username, password, dan role. Untuk username dan password kita gunakan ini. Fungsi ini. Nah, untuk input dari pengguna. Nah, kemudian untuk passwordnya kita sembunyikan inputnya dengan ini. Untuk menyembunyikan passwordnya ini. Show. Oke, jadi ini supaya password yang dimasukkan itu aman gitu. Kemudian ada radio button untuk role. Jadi ada dua pilihan role yang nanti seperti yang di jendela kita ini ada guru dan siswa. Jadi pengguna itu bisa pilih salah satu dengan menggunakan radio button. Kemudian untuk terakhir ada tombol register yang ketika kita klik itu, ini ketika kita klik akan memanggil fungsi dari submit registration. Jadi secara keseluruhan kode ini bagian dari aplikasi yang memungkinkan pengguna itu untuk mendaftar dengan mengisi username, password, dan memilih peran mereka dengan validasi yang baik. Jadi aplikasi yang kita buat ini tadi memastikan bahwa data yang dimasukkan benar sebelum disimpan gitu. Baik, terima kasih. Ini merupakan sistem login, dan jika diklik akan memunculkan username, password, dan login. Username dan password dimasukkan sesuai dengan saat kita melakukan register. Lalu selanjutnya kita klik login, akan menampilkan role yang sesuai dengan pilihan kita, teacher dan student, dengan tulisan welcome teacher dan nama kita. Ini didapat dari codingan berikut ini. Sistem login didapatkan dengan fungsi login user yang digunakan untuk menampilkan jendela login. Di dalamnya terdapat dev submit login yang akan mengambil input username dan password. Lalu akan mengecek apakah username tidak ada di dalam dictionary atau password yang dimasukkan tidak cocok dengan password yang disimpan saat register tadi. Selanjutnya, jika salah satu kondisi di atas terpenuhi, maka akan menampilkan message box show error yang akan dituliskan dan invalid username or password. Jika validasi berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses menggunakan message box show info dengan format sukses, welcome, role capitalize, dan username, yang dimana akan menampilkan nama kita dan
role yang telah kita pilih sebelumnya. Selanjutnya akan menutup jendela login menggunakan login window dashboard, lalu akan memanggil fungsi dashboard sesuai dengan role pengguna. Jika pengguna adalah teacher, maka teacher dashboard-nya akan menampilkan nama kita, dan jika student dashboard yang kita pilih adalah student, akan menampilkan student dashboard, lalu username kita. Lalu akan menampilkan tampilan jendela login pada sistem yang telah dibuat. Setelah melakukan registrasi sebagai teacher dan melakukan login, maka kita akan memasuki halaman selanjutnya, yaitu teacher dashboard, di mana halaman teacher dashboard ini akan menampilkan mengenai manage quizzes, di mana terdapat question sebagai kotak teks untuk memasukkan pertanyaan, lalu ada answer sebagai kotak teks untuk memasukkan kunci jawaban dari pertanyaan atau dari question yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian ada tombol add quiz, yaitu tombol untuk menambahkan pertanyaan dan jawaban ke dalam quiz. Kemudian ada tombol update quiz, yaitu tombol untuk mengedit pertanyaan dan jawaban sebelumnya ke dalam quiz. Lalu ada kotak putih ini sebagai daftar pertanyaan yang telah dimasukkan ke dalam quiz akan disimpan pada kotak ini. Kemudian ada tombol delete selected quiz, yaitu tombol untuk menghapus pertanyaan dan jawaban sebelumnya ke dalam quiz. Lalu yang terakhir ada tombol view scores, yaitu tombol untuk skor siswa dalam mengerjakan quiz yang telah diberikan. Untuk sistem add sendiri, yaitu menambahkan question setelah pertanyaan dan kunci jawaban dimasukkan, lalu kita akan menekan tombol submit atau tombol add quiz, maka pertanyaan tersebut akan tersimpan di dalam daftar quiz. Sebagaimana contohnya ini. Lalu ada update quiz sendiri, yaitu pertanyaan dan kunci jawaban dapat diubah dengan memilih pertanyaan yang ingin diedit, lalu melakukan perubahan, kemudian menekan tombol update. Maka pertanyaan tersebut akan terupdate. Selanjutnya untuk sistem delete sendiri, yaitu pertanyaan dapat dihapus dari quiz dengan memilih pertanyaan yang ingin dihapus, kemudian kita menekan tombol delete selected quiz, maka daftar quiz tersebut akan terhapus. Selanjutnya untuk melihat skor dari siswa sendiri, yaitu dengan view score, dengan menekan tombol view score sendiri, user kita sebagai teacher dapat melihat skor quiz dari user sebagai student. Selanjutnya yaitu terdapat kode untuk menjalankan halaman teacher dashboard sendiri, di mana terdapat fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi untuk add quiz, yaitu fungsi untuk memasukkan pertanyaan dan juga jawaban, di mana terdapat fungsi question entry. Di sini kita untuk meminta inputan pertanyaan dari pengguna, dan juga answer entry get strip lower, yaitu untuk meminta inputan jawaban dari pertanyaan sebelumnya oleh pengguna, di mana jika tidak ada pertanyaan dan juga tidak ada jawaban, maka akan memunculkan error question and answer cannot be empty. Kemudian terdapat fungsi delete quiz sendiri, di mana terdapat fungsi selected jika kita tidak memilih atau tidak memilih quiz yang ingin kita hapus, maka akan memunculkan pesan error no question selected. Lalu juga terdapat fungsi update quiz, sama seperti fungsi delete, di mana jika kita tidak memilih quiz yang ingin kita update, maka akan menampilkan pesan error no question selected, di mana questionnya sendiri di sini untuk meminta inputan dan answer sendiri untuk meminta inputan jawaban dari question yang telah dimasukkan. Dan jika tidak ada question atau tidak ada answer, maka akan menampilkan pesan error question and answer cannot be empty. Lalu selain itu quizzes dari yang telah kita pilih akan menampilkan pesan
dan juga jawaban, lalu akan menampilkan pesan sukses quiz updated successfully. Kemudian dev update quiz list sendiri yaitu untuk menampilkan tampilan baru dari quiz yang telah kita update, di mana kita menggunakan quiz list box delete dengan for quiz in quizzes, quiz list box insert. Di sini terdapat question. Lalu selanjutnya terdapat fungsi view scores, yaitu fungsi untuk menampilkan skor dari student sendiri. Di sini terdapat fungsi untuk menampilkan student. Lalu for student score data in score item, for quiz score in score data items. Selanjutnya di sini untuk tombol-tombol dari teacher dashboard sendiri. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian student dashboard. Nah, pada bagian student dashboard ini kita menggunakan fungsi student dashboard yang bertujuan untuk menampilkan dashboard siswa. Nah, dashboard ini berisi tombol untuk mengambil kuis dan menampilkan antarmuka untuk melakukannya. Nah, pada fungsi ini kita menggunakan parameter username, yang dimana username ini merupakan parameter yang akan digunakan untuk menampilkan nama siswa pada judul jendela dashboard dan untuk menyimpan hasil skor kuis yang dikirimkan. Setelah itu di sini kita mempunyai fungsi take quiz. Fungsi ini menangani proses pengembalian kuis oleh siswa. Jika tidak ada kuis yang tersedia atau kuisnya kosong, maka akan muncul pesan pemberitahuan no quizzes available menggunakan message box show info. Nah, jika ada kuisnya, maka antarmuka untuk mengambil kuis akan ditampilkan. Nah, setelah itu kita mempunyai fungsi submit answer. Nah, di mana fungsi ini akan dipanggil ketika siswa mengirimkan jawaban mereka. Skor dihitung dengan membandingkan jawaban yang diberikan dengan jawaban yang benar di dalam kuis menggunakan quizzes e-answer pada bagian ini. Nah, skor dihitung berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Setelah itu, skor akan disimpan di dalam dictionary scores untuk siswa yang sesuai menggunakan scores username quiz. Nah, setelah itu, pesan akan ditampilkan untuk memberitahu siswa berapa skor yang didapatkan menggunakan message box show info. Nanti bakal muncul di message box quiz submit. Setelah itu akan diberitahukan you scored skor yang kita dapatkan per length quizzes ini, artinya berapa soal yang tadinya kita jawab, berapa soal yang diberikan. Nah, setelah itu quiz window Tinker top level dashboard ini adalah untuk membuat jendela baru yang menunjukkan antarmuka untuk mengerjakan kuis. Jendela ini akan menampilkan setiap pertanyaan kuis dan memungkinkan siswa untuk memasukkan jawaban mereka ke dalam kotak teks. Answer entires adalah daftar yang menyimpan kotak teks untuk setiap pertanyaan. Setelah semua pertanyaan ditampilkan, sebuah tombol submit akan muncul yang mengirimkan jawaban siswa ketika ditekan. Nah, sebuah jendela dashboard baru dibuat dengan Tinker top level root yang berfungsi sebagai halaman utama siswa setelah login. Nah, tombol take quiz akan muncul di dashboard. Ketika tombol ini ditekan, fungsi take quiz tadi akan dijalankan dan jendela quiz akan muncul. Nah, tampilan dashboard ini nantinya akan diatur dengan parameter seperti warna latar belakang dan font untuk tombol dan label. Seperti dashboard title-nya student dashboard menggunakan username yang kita gunakan untuk login, dan dashboard geometri ini ukuran dari dashboardnya di sini kita gunakan 600 kali 400. Setelah itu dashboard configure-nya atau di sini kita menggunakan background header. Nanti background header ini kita dapatkan dari atas sini. Nah, background header-nya itu menggunakan kode warna ini. Baiklah, di sini kita akan memulai program kuisnya. Nah, sebelumnya kita harus register terlebih dahulu. Di sini saya memasukkan
username, lalu memasukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan memilih role sebagai student. Setelah itu saya menekan tombol register. Nah, di sini kita akan login sebagai student yang tadi. Nah, welcome student Josie. Nah, di sini kita dapat lihat seperti yang dijelaskan tadi bahwa di judul dashboardnya terlihat student dashboard, nama username yang tadi saya pakai untuk login. Nah, di sini kita ada tombol take quiz. Nah, take quiz akan membawa kita ke quiz yang akan dijawab. Nah, di sini kita diberikan text box untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, misal kita jawab. Nah, skor saya 4/4 karena saya menjawab 4 kuisnya dengan benar semuanya. Oke. Nah, selesai. Nah, kalau semisalnya kuisnya itu belum ada, itu sebelumnya tadi itu contoh jika kuisnya sudah disediakan. Kita masukkan lagi. Kita role sebagai student. Nah, jika kuisnya tidak tersedia, maka akan muncul message box yang menampilkan bahwa no quizzes available, yang menyatakan bahwa kuis itu tidak tersedia atau tidak ada. Dan saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, aplikasi ini menjadi pilihan tepat untuk aplikasi berbasis GUI yang dapat dijadikan gambaran ke depannya untuk membuat sebuah aplikasi kuis berbasis GUI dengan tekinter. Namun, tentu saja kita harus melakukan ini sebagai proyeksi awal saja, karena masih banyak beberapa celah dan beberapa kekurangan yang terdapat pada aplikasi berbasis GUI ini yang kita buat dengan tekinter. Kemudian kekurangannya, aplikasi ini bersifat sementara, karena sayangnya tidak memiliki database untuk menyimpan data register pengguna atau data login pengguna sebelumnya. Sehingga saat kita close atau kita tutup aplikasi itu, kita tidak bisa menemukan history dari akun yang sudah kita daftarkan maupun akun yang sudah kita login sebelumnya. Sehingga setiap kali pengguna sebagai teacher atau sebagai student masuk ke dalam aplikasi tersebut, maka otomatis akan mengulang kuis itu dari awal ataupun mengulang untuk membuat akun itu sendiri. Sehingga butuh pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi ini agar dapat memudahkan pengguna dalam pemakaian aplikasi ini sesuai dengan tujuannya, yaitu kuis interaktif, sehingga bisa digunakan secara langsung oleh guru maupun siswa untuk pemaksimalan dari penggunaan aplikasi ini. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai tugas besar dengan judul GUI for Quiz. Adanya kesalahan kata, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebih kami mohon maaf dan terima kasih.